Seorang anak laki-laki membeli robot untuk merawat ayahnya, tapi sang ayah menolak dan berusaha mematikannya. Robot itu memotongkan buah, namun sang ayah lebih ingin makan junk food. Tak ada yang bisa menolak robot yang begitu canggih. Hingga lama-kelamaan, sang ayah pun terbiasa. Mereka sering jalan-jalan bersama dan keluar rumah bersama. Frank sendiri punya kebiasaan mencuri barang-barang kecil. Suatu hari, ia datang ke toko kelontong dan mencoba mencuri patung kecil, tapi ketahuan pemilik toko. Frank terpaksa mengembalikannya, lalu bersiap pulang. Namun robot justru mencuri patung itu lagi. Frank pun sadar, robot itu bisa jadi asisten yang baik untuk mencuri. Lalu ia pun mulai melatih robot membuka kunci, dan robot cepat menguasainya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa follow ya guys. Mimin doakan, semoga orang yang sudah follow sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Suatu hari, Frank datang ke pesta. Seorang orang kaya di sana tahu Frank mengidap demensia, lalu mengolok-oloknya di depan banyak orang. Frank menjadi sangat marah dan menargetkan kalung milik istri orang kaya itu. Ia berencana untuk mencurinya. Robot bilang kalau itu adalah tindakan ilegal, tapi Frank tetap bersikeras melakukannya. Sebelum rencana berjalan, putrinya datang berkunjung. Ia sangat menentang robot itu sampai mematikannya. Frank yang sudah terbiasa dengan robot itu jadi semena-mena di rumah dan membuat banyak permintaan tak masuk akal. Putrinya menyiapkan makan malam, tapi Frank menganggapnya tidak enak. Akhirnya sang putri memahami perasaan ayahnya pada robot itu dan menyalakannya lagi. Rencana pun kembali berlanjut. Malam itu, Frank dan robotnya menyusup ke rumah orang kaya tersebut dan berhasil mencuri banyak perhiasan. Namun keesokan paginya, saat membaca koran, orang kaya itu muncul. Ia sudah mendengar kabar masa lalu Frank sebagai pencuri, tapi Frank terus menyangkal. Karena tak menemukan bukti, orang kaya itu terpaksa pergi. Frank lalu masuk ke rumah dan membakar semua barang bukti. Saat itu, robot bilang bahwa ingatan memori robot juga termasuk bukti, jadi harus diformat. Tapi Frank tak menganggapnya serius. Besoknya, orang kaya itu datang lagi bersama polisi dan menggeledah rumah, tapi tetap tak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, orang kaya itu melihat robot dan memukulnya untuk mengambil kartu memorinya. Robot pun berpura-pura mengaktifkan program penghancuran diri dan mulai menghitung mundur. Semua orang panik dan lari keluar rumah. Tapi saat waktu habis, robot tidak meledak. Saat itu juga, Frank menjemput robot di pintu belakang dan membawanya pergi dengan mobil.